Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irama Fadilah dengan NPM 2221700003 dari kelas A. Di sini saya akan membahas tentang salah satu negara yang ada di benua Afrika, yaitu negara Tanzania. Banyak sekali hal menarik tentang negara tersebut, dari mulai aspek fisik, sosial, dan juga masih banyak lainnya. Nah, jika kalian penasaran, yuk simak video berikut ini. Tanzania merupakan salah satu negara yang ada di benua Afrika. Tanzania terletak di Afrika Timur, berbatasan dengan Kenya dan Uganda di utara, Rwanda, Burundi, dan Republik Demokratik Kongo di barat, Zambia, Malawi, dan Mozambik di selatan, serta Samudra Hindia di timur. Mayoritas Tanzania memiliki iklim tropis dengan musim hujan dan musim kering yang bergantian. Negara ini juga memiliki berbagai macam landscape, termasuk gunung, dataran, dan juga danau yang besar, dan masih banyak lainnya. Adapun PDB atau indikator kuantitatif di negara Tanzania yaitu sekitar 1.200 US dollar. Indeks pembangunan manusianya berada di kategori rendah sampai menengah, dan juga tingkat literasi sekitar 78%. Adapun indikator kualitatif dari negara Tanzania yaitu memiliki sistem pendidikan dan kesehatan sedang berkembang dengan banyak sekali tantangan, seperti aksesnya yang terbatas di daerah pedesaan, infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih yang masih terbatas di beberapa wilayah. Adapun ciri-ciri negara berkembangnya yaitu tingkat urbanisasi yang rendah karena ketergantungan pada sektor primer pertanian dan tingkat kemiskinan yang sangat signifikan. Menurut data penduduk 2024, Tanzania memiliki penduduk sekitar 65 juta jiwa, terdiri dari lebih dari 120 kelompok etnis dengan suku terbesar adalah suku Sukuma, Chagan, dan juga Haya. Bahasa resmi adalah Swahili dan Inggris. Swahili digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sebagian besar agama penduduknya yaitu Islam, lalu sebagian Kristen, dan sebagian kepercayaan tradisional Afrika. Urbanisasi dengan mayoritas penduduk tinggal di daerah pedesaan, tetapi kota besar seperti Dar es Salaam dan Dodoma atau ibu kota sedang berkembang. Sumber pendapatan negara Tanzania yang pertama yaitu pertanian, dengan produk utama adalah kopi, teh, kapas, dan juga cengkeh. Lalu selanjutnya yaitu ada dari sektor pariwisata, yang dimana wisata alam liar dan safari adalah salah satu penyumbang devisa terbesar negara tersebut. Lalu selanjutnya yaitu ada pertambangan, ekspor emas dan juga tanzanite. Lalu selanjutnya yaitu ada gas alam seperti potensi besar untuk meningkatkan pendapatan negara. Selanjutnya kita beralih ke sumber daya alam yang ada di Tanzania. Yang pertama yaitu mineral seperti emas, berlian, dan batu tanzanite yang hanya ditemukan di Tanzania. Lalu selanjutnya yaitu ada energi seperti potensi energi, hidro, dan juga gas alam. Lalu selanjutnya keanekaragaman hayati seperti Taman Nasional Serengeti dan juga Ngorongoro yang menarik wisatawan. Selain itu ada juga lahan pertanian yang sebagian besar penduduk bergantung pada pertanian subsisten. Banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh negara Tanzania, seperti yang pertama yaitu kemiskinan. Sebagian besar penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Lalu ada juga pendidikan, seperti kualitas dan akses pendidikan masih menjadi tantangan terutama di pedesaan. Lalu kesehatan, seperti masalah penyakit malaria dan HIV/AIDS yang masih signifikan. Lalu ada infrastruktur seperti transportasi dan listrik belum merata terutama di daerah pedalaman. Lalu selanjutnya yaitu ada korupsi, masalah dalam pengelolaan pemerintahan dan sektor publik yang masih sangat minim. Selain masalah-masalah yang dihadapi oleh negara Tanzania, Tanzania juga memiliki beberapa fakta-fakta unik lainnya,
yaitu yang pertama memiliki Gunung Kilimanjaro, yang dimana gunung tertinggi di Afrika dengan ketinggian 5.895 meter yang terletak di negara Tanzania. Lalu selanjutnya yaitu bahasa Swahili. Tanzania dianggap sebagai pusat penyebaran bahasa Swahili yang digunakan secara luas di Afrika Timur. Lalu Tanzanite, yang dimana batu permata langka yang hanya ditemukan di Tanzania. Lalu Serengeti, yaitu rumah bagi migrasi hewan liar terbesar di dunia, termasuk jutaan gunung dan juga zebra. Lalu pendekatan damai. Tanzania dikenal sebagai negara yang stabil secara politik dan di kawasan Afrika Timur. Presiden Zanzibar dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Tanzania meresmikan fasilitas penyulingan minyak cengkeh yang didirikan oleh perusahaan Indonesia di Pulau Pemba, Zanzibar, Tanzania. Perusahaan Indonesia yang sudah berdiri sejak 1968, Indeso yang dikenal sebagai pemimpin pasar global dalam produk turunan minyak cengkeh, meresmikan fasilitas penyulingan pertama di Pulau Pemba, Zanzibar, Tanzania. Peresmian fasilitas tersebut dilakukan oleh Presiden Zanzibar Ali Mohammed Shein dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Tanzania Ratlan Pardede. Investasi ini merupakan bagian dari realisasi komitmen Indonesia untuk menjalin hubungan ekonomi dan bisnis yang lebih erat dengan negara-negara di benua Afrika. Investasi penyulingan minyak cengkeh ini diharap bisa memberi kontribusi positif bagi kedua negara serta menjadi langkah awal untuk lebih mengembangkan industri atsiri di Zanzibar ke depannya. Mampu punya sampul ya 10 minutes. Well, 10 minutes begitu itu country pertama Wahibo. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pertemuan bilateral telah berlangsung antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Republik Persatuan Tanzania Samia Suluhu Hassan di Dar es Salaam State House, Tanzania, Selasa 22 Agustus. Dari pertemuan tersebut, ada 4 poin pembahasan kerjasama, mulai dari potensi dagang kedua negara, investasi di blok gas Mnazi Bay, lalu terkait ketahanan kesehatan dan juga pembangunan di Tanzania. Dalam pertemuan tadi kami membahas beberapa hal. Yang pertama, Indonesia mendorong dibentuknya Preferential Trade Agreement untuk semakin mengoptimalkan potensi perdagangan bilateral kedua negara yang tahun 2022 naik 20,7%. Yang kedua, Indonesia ingin meningkatkan investasi di Tanzania termasuk pengelolaan blok gas Mnazi B oleh BUMN Indonesia serta pengelolaan gas alam menjadi bahan kimia dan pupuk. Kerjasama ini sangat strategis dan akan memperkokoh kerjasama antar negara berkembang. Selain itu, saya mengusulkan dibentuknya Bilateral Investment Treaty untuk menjamin perlindungan dan kelangsungan investasi kedua negara. Yang ketiga, Indonesia berkomitmen menjadi bagian dalam membangun ketahanan kesehatan Tanzania. Perusahaan farmasi Indonesia akan mengekspor produk perdananya di Tanzania sebagai bentuk kontribusi memenuhi kebutuhan produk farmasi di Tanzania. Yang keempat, Indonesia akan melakukan walk the talk, mewujudkan kolaborasi konkret dengan Afrika. Indonesia sedang merampungkan grand design pembangunan 5 tahun ke depan untuk Afrika dan salah satunya melalui rencana revitalisasi
Farmer Agriculture and Rural Training Center di Morogoro, Tanzania.